Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang modul akuntansi atau accounting module pada aplikasi Odoo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianto, NIM 2010112507. Mari kita kenal apa sih sebenarnya aplikasi Odoo itu. Jadi Odoo adalah sebuah fundamental konsep atau objek dari modul accounting. Odoo sendiri adalah sebuah aplikasi ERP atau software yang digunakan untuk banyak hal. Salah satunya adalah manajemen akuntansi. Di dalamnya adalah melakukan manajemen terhadap currency dan pengeluaran, terkhusus dalam akuntansi bisnis. Apa sih fitur utama dari Odoo ini, khususnya di modul accounting? Yang pertama, double entry bookkeeping. Maksudnya adalah kita dapat melakukan banyak entry atau inputan ke dalam aplikasi ini. Tidak hanya itu, kita juga dapat melakukan multi currency management atau manajemen keuangan. Jadi akan ada banyak data yang kita dapat lakukan ketika melakukan manajemen keuangan. Tidak hanya itu, kita juga dapat melakukan otomatisasi bank reconciliation. Maksudnya adalah kita dapat secara tidak langsung terhubung ke bank yang sesuai dengan keuangan pada bisnis kita. Tidak hanya itu, yang terakhir kita dapat melakukan financial reporting atau pelaporan keuangan. Kemudian apa benefit dari penggunaan aplikasi ini? Yang pertama, efisiensi. Dengan penggunaan aplikasi ini secara tidak langsung kita dapat melakukan proses yang lebih mudah, reduce manual effort. Jadi kita tidak perlu membutuhkan effort yang lebih besar ketika menggunakan aplikasi ini, khususnya dalam memanajemen keuangan kita. Kemudian yang kedua, akurasi. Meminimalisir terhadap error terhadap manusia atau human error ini dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi Odoo pada modul akuntansi. Dan yang terakhir adalah tentu saja karena aplikasi ini real time insight, maksudnya seluruh prosesnya akan langsung dikirimkan ke aplikasi. Konfigurasinya sendiri ada 3. Yang pertama, charge account, kemudian taxes, payment method. Jadi di accounting kita dapat melakukan setup customized chart, kemudian mengkonfigurasi tax rule, dan terakhir melakukan payment atau metode payment. Ada banyak metode payment, tapi khusus di demonstrasi kita nantinya kita akan menggunakan metode pembayaran bank. Berikut adalah gambaran penggunaan dari manajemen modul accounting. Untuk kita memudahkan dan menelaah materi ini, mungkin kita langsung demonstrasi. Pertama, kita dapat menulis Odoo pada search bar kita. Nantinya kita dapat masuk, klik sign in jika sudah mendaftar. Karena proses saya sudah pada proses sign in, jadi registrasi sebelumnya sudah dilakukan. Masukkan username dan password. Kemudian klik sign in. Selanjutnya kita dapat melakukan pembuatan databases. Nantinya ini akan menjadi database kita. Klik create dan kemudian kita sesuaikan dengan nama perusahaan kita. Misalnya kita akan menggunakan, sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kita akan menggunakan modul accounting. Klik accounting dan kemudian continue. Sesuaikan dengan nama perusahaan kita. Jadi misalnya nama saya adalah Ahmad Arianto. Pada proses ini kita akan disuguhkan dengan beberapa proses, lebih tepatnya kita akan diarahkan dengan 4 proses. Pertama, accounting period, bank account, taxes, dan chart of account. Kita akan mulai dari proses konfigurasi accounting periode. Pada proses ini kita proses selanjutnya kita akan menghubungkan account dengan virtual account dari bank. Tambahkan add bank account.
Langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan terhadap taxes. Klik pada review dan jika ada kita akan menambahkan taxes baru, silakan klik new. Namun jika tidak ada lagi, kita dapat kembali. Selanjutnya adalah chart account. Jadi kita dapat melakukan quick review dan klik kembali. Selanjutnya untuk melakukan pengisian terhadap setelah kita melakukan seluruh konfigurasi terhadap accounting atau module accounting, kita dapat melanjutkan pada proses new invoice. New invoice, tunggu sampai pop-up-nya muncul, kemudian customer invoice bisa disesuaikan, namun kita akan menggunakan default by default. Kita beri nama atas nama siapa, misalnya namanya adalah Muhammad Taufik Hidayat. Kemudian Muhammad Taufik Hidayat kita bisa sesuaikan jalan di mana, Jalan Mengguar, Desa Kebaya. Kita tinggal melakukan penyesuaian terhadap isen partner khususnya untuk billing 104 69 berarti. Apa sih sebenarnya yang dibeli? Misalnya pengadaan komputer atau personal komputer. Prosesnya kita dapat melakukan dua proses. Akunnya kita mau memilih online apa offline. Misalnya saya akan menggunakan sales, kemudian quantity 1 dengan harga price-nya adalah 23 juta. Selanjutnya kita bisa tagline, kita bisa tulis jika ada ketentuannya, jika tidak kita langsung send message. Sampai di sini proses sebenarnya sudah selesai dan kita tinggal melihat apakah proses pembayarannya telah dilakukan atau belum. Jika proses pembayaran telah dilakukan, kita dapat melakukan confirm atau konfirmasi atau validasi terhadap pembayarannya. Kita tinggal klik confirm. Kemudian jika prosesnya telah selesai, kita tinggal klik send and print, klik. Dan langkah terakhir adalah kita dapat menyesuaikan invoice yang akan kita kirimkan kepada customer yang akan dilakukan penagihan. Tinggal kita sesuaikan dan kita dapat download PDF review dan prosesnya juga akan langsung di-save. Itu saja proses demonstrasi pada kesempatan ini. Bila terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you the next time.